Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, optimistis para pemainnya mampu bersaing dan mendapatkan hasil yang maksimal di Piala AFF U23 2025. Van den Burg berfokus mempersiapkan tim untuk memenuhi target ke final Piala AFF. Ia pun ingin memenangkan setiap pertandingan dalam ajang ini. Mantan penyerang PSV Eindhoven itu menilai laga pertama akan menjadi penentu perjalanan skuad muda Garuda. Tim pelatih sedang berfokus memperbaiki aspek fisik, teknik, dan mental para pemainnya untuk menghadapi pertandingan. Saya memenangkan banyak hal. Saya tidak pernah memulai musim dengan anggapan bahwa saya akan kalah. Dan bagaimana nanti hasilnya saya tidak tahu. Namun filosofi saya adalah kami akan mencoba memenangkan setiap pertandingan, tutur Van den Burg. Ia pun memberikan pesan kepada para pemain yang baru dipilih menggunakan kesempatan itu dengan tampil maksimal. Ia ingin memastikan pemainnya bisa menunjukkan performa terbaiknya. PSSI menargetkan skuad Garuda Muda menjuarai Piala AFF U23 2025 untuk lanjut mempersiapkan tim pada kualifikasi Piala Asia U23 2025. Dalam latihan perdana, sebanyak 28 pemain tampak menjalani latihan di Stadion Madia GBK Jakarta. Para pemain masih dalam tahapan pemugaran secara fisik karena baru saja tiba dari klubnya masing-masing, termasuk pemain diaspora yang memerlukan perjalanan yang jauh. Kabar gembira, proses naturalisasi Mauro Zijlstra terus berjalan. Hingga kini dia masih mengurus berbagai dokumen, salah satunya paspor. Pemain muda berbakat yang kini memperkuat FC Volendam di Liga Belanda itu menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Nama Mauro Zijlstra memang sudah lama bergaung sebagai calon striker masa depan skuad Garuda. Mauro Zijlstra memiliki darah keturunan Indonesia dan telah menunjukkan minat besar untuk memperkuat tim nasional tanah leluhurnya. Antusiasmenya tersebut ia ungkapkan dalam berbagai wawancara media, termasuk dalam kanal YouTube yang membahas sepak bola Indonesia, terutama pemain keturunan, seperti yang dikelola oleh Yusa Nugraha. Pemain berusia 20 tahun ini saat ini tengah dalam tahap penting dalam karir profesionalnya. Sejak debut di tim utama FC Volendam pada 11 Januari 2025 lalu, Mauro Zijlstra telah mencatatkan 7 penampilan di Keukenkampioen Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan, hingga klub tersebut resmi mengontraknya secara profesional hingga tahun 2027. Kesepakatan kontrak profesional tersebut juga menambah nilai tawar Zijlstra dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam beberapa perbincangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikuti perkembangan pemain diaspora, diketahui bahwa proses naturalisasinya masih berlangsung. Proses ini dikabarkan turut melibatkan agen dari pihak Timnas Indonesia, yakni Fardi Bakdim. Koordinasi terus dilakukan agar tidak ada hambatan besar dalam perjalanan Zijlstra menuju kewarganegaraan Indonesia. Menariknya, pelatih Timnas U33 Indonesia saat ini, Gerald van den Burg, juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Mauro Zijlstra. Pelatih keturunan Belanda Indonesia itu dikabarkan sudah memasukkan nama Zijlstra dalam proyeksi skuadnya. Dikaitkan dengan Timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Goijer, mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Nama Tristan Goijer pertama kali mencuat ketika Timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023. Ia disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain. Meski akhirnya tidak kesampaian, kabar Tristan Goijer hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada medio Juni 2024. Saat itu, ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan back tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Namun, nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PIC Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt,
Tristan Goijer diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Kabar cederanya Tristan Goijer pun disampaikan di akun Instagram PSC Zwolle. Sekarang harapannya Tristan Goijer segera pulih dari cedera yang dia alami. Berhubung masih muda, Tristan Goijer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalaman bermainnya. Klub Liga 2 Spanyol, Cadiz CF, menyenggol fans timnas Indonesia dengan meminta dicarikan pemain Garuda terbaik yang bisa mereka angkut. Netizen pun kompak menyarankan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, untuk dibawa Cadiz ke Liga Spanyol. Cadiz memiliki cara unik untuk menarik perhatian netizen Indonesia. Lewat sebuah unggahan di akun Instagram resminya, mereka mengunggah foto sebuah amplop dengan nama dan logo klub. Di atas amplop putih tersebut terdapat tulisan rekrutan baru. Kemudian, Cadiz menulis pertanyaan perihal pemain Indonesia, siapa yang sekiranya warganet pilih untuk memperkuat El Submarino Amarillo. Cara Cadiz caper seperti itu terbukti jitu. Warganet berbondong-bondong memenuhi kolom komentar mereka. Mayoritas warganet merekomendasikan Rizky Ridho sebagai pemain yang direkrut oleh mereka. Rizky Ridho sendiri merupakan pemain andalan timnas Indonesia yang membela Persija Jakarta. Bek mungil 23 tahun itu juga masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta sampai Juni 2026. Sementara, ini bukan kali pertama Cadiz caper ke warganet. Pada Mei lalu, mereka juga menyedot perhatian netizen Indonesia karena mengunggah foto bendera merah putih di akun Instagramnya. Unggahan itu seolah menandakan bahwa mereka akan merekrut pemain Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi. Untuk sementara ini, indikasinya belum mengarah untuk naturalisasi. Emiliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir. Pernyataan Erick Thohir ini selaras dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Disebut Arya bahwa saat ini belum ada proses yang mengarah ke naturalisasi Emiliano Jonathans.